Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Heria Alwi dengan NIM F121-21012. Kali ini saya akan mendeskripsikan satu mineral, yaitu skelit. Skelit termasuk ke dalam sistem kristal tetragonal dengan kelas kristal tetragonal dipiramidal dan bentuk kristal tetragonal di piramid. Skelit mempunyai 3 sumbu utama, yaitu A, B, dan C. Untuk memperoleh nilainya, dilihat ada berapa kenampakan yang sama ketika kristal ini diputar 360 derajat. Yang pertama, sumbu A ada 2 kenampakan, 1, 2. Juga sumbu B ada 2 kenampakan, 1, 2. Dan sumbu C ada 4 kenampakan, 1, 2, 3, 4. Sehingga unsur simetri yang pertama yaitu A4, 2A2. Artinya ada satu sumbu yang bernilai 4 dan 2 sumbu yang bernilai 2. Unsur simetri selanjutnya adalah sumbu simetri sudut. Sumbu simetri sudut di sini tidak ada karena sudut-sudutnya sudah merupakan sumbu simetri utama. Kemudian sumbu simetri diagonal. Diagonal pertama yang ini ada 2 kenampakan, dan diagonal kedua yang ini juga ada 2 kenampakan. Sehingga sumbu simetri diagonal atau intermediate-nya bernilai 2A2. Selanjutnya, mirror atau plane. Mirror itu adalah ketika sebuah kristal atau mineral dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Bagian tersebut akan membentuk pencerminan, dan plane itu adalah kebalikannya. Ketika ada 5 mirror, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan plane-nya diperoleh dari 1, 2, bidang yang ini dengan bidang yang ini, kemudian bidang yang ini dengan bidang yang ini, lalu bidang yang ini dengan bidang yang sebelah sini dibagi seperti ini, dan bidang yang ini dengan bidang yang dibagi seperti ini. Unsur simetri berikutnya yaitu pusat simetri atau point centrum. Sedangkan untuk deskripsi berikutnya adalah kelas simetri. Yang pertama, menurut Hermann Mauguin. Menurut Hermann Mauguin ada 3 bagian. Yang bagian pertama yaitu menerangkan nilai sumbu C, apakah bernilai 4 atau tidak bernilai. Karena skelit ini sumbu C-nya bernilai 4 dan memiliki mirror, maka dituliskan 4, dinotasikan dengan 4/m. Kemudian bagian kedua yaitu ada tidaknya sumbu lateral atau sumbu yang tegak lurus dengan sumbu C, yaitu di skelit ini ada yaitu sumbu A dan sumbu B. Ada 2 sumbu dan karena dua-duanya mirror, maka dinotasikan dengan 2/m. Dan bagian ketiga menerangkan ada atau tidaknya sumbu intermediate atau sumbu diagonal. Sumbu diagonal skelit di sini bernilai 2 sehingga dituliskan 2/m. Yang kedua adalah menurut Schoenflies, juga ada 3 bagian. Bagian pertama menerangkan ada atau tidaknya nilai dari sumbu lateral atau sumbu yang tegak lurus dengan sumbu C, yaitu sumbu A dan B. Jika sumbu A dan B bernilai 2, maka dinotasikan dengan D, dan jika tidak bernilai dinotasikan dengan C. Karena tadi sumbu A dan sumbu B bernilai 2, maka dinotasikan dengan D. Bagian kedua menerangkan nilai sumbu C. Karena sumbu C tadi bernilai 4, maka dituliskan angka 4 di dekat sumbu D sebelah kanan dan agak ke bawah. Kemudian bagian ketiga ini menerangkan kandungan bidang simetrinya. Karena skelit memiliki bidang simetri diagonal, vertikal, dan horizontal, maka dinotasikan dengan H. Sehingga untuk kelas simetri bagian Schoenflies yaitu D4H. Deskripsi selanjutnya adalah indeks Miller. Indeks Miller ini menunjukkan adanya perpotongan antara sumbu-sumbu utama dengan bidang atau sisi-sisi pada kristal. Jika bidang atau sisi pada kristal berpotongan dengan sumbu utama, maka dinotasikan dengan 1. Dan jika berpotongan dengan sumbu yang negatif, maka dinotasikan dengan negatif 1. Contohnya, sisi yang sebelah sini, sebelah ini, sisi ini jika diperluas, maka dia akan memotong sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Sehingga nilai indeks Miller dari sisi yang ini adalah 1, 1, 1. Proyeksi stereograf adalah penampakan mineral dari atas. Nah,
ini merupakan sumbu utama, yaitu ini sumbu A, ini sumbu B, dan yang di tengah sini adalah sumbu C. Yang melengkung ini merupakan sumbu sudut, dan yang ini adalah sumbu diagonal. Nah, untuk simbol-simbolnya ini, jika sumbu simetri tersebut bernilai 2 disimbolkan dengan oval, dan jika bernilai 3 dengan segitiga, dan jika bernilai 4 disimbolkan dengan persegi atau segi 4. Untuk sumbu C, karena tadi bernilai 4 maka disimbolkan dengan persegi, dan untuk sumbu A karena bernilai 2 maka disimbolkan dengan oval. Di sini setengah oval dan di sini juga setengah oval jika digabung menjadi satu. Terus ini juga sumbu B sama dengan sumbu A, dan sumbu diagonalnya juga sama, ternilai 2A2, yaitu ada 2 diagonal yang bernilai 2, sehingga di sini ada disimbolkan dengan oval. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.